Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan latihan soal FR SKB Kesehatan Perawat. Tentunya masih dengan soal cerita ya, bagian kedua. Kenapa saya mengupload tentang soal cerita? Karena kebanyakan 70% yaitu soal keperawatan dan 30% soal kesehatan umum. Dan untuk khusus perawat D3 atau nurse, soal cerita yang banyak. Oke, sebelum memulai teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan semoga kita semua, saya dan teman-teman, lulus pada tahun ini ya untuk tes CPNS nya dan kita menjadi ASN. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung mulai saja. Soal yang pertama, seorang perawat sedang memberikan penjelasan kepada klien untuk persiapan pulang pada klien dengan kanker prostat setelah tindakan prostatektomi. Penjelasan yang diberikan agar klien tidak mengangkat barang dengan bobot lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu. Apakah diagnosa keperawatan yang relevan dengan rencana tersebut? A. Resiko gangguan cairan. B. Gangguan aktivitas dan istirahat. C. Resiko komplikasi pendarahan. D. Resiko gangguan mobilitas fisik. E. Gangguan eliminasi urin. Dan jawabannya yang paling tepat adalah C. Rasionalnya, untuk mencegah mengangkat beban yang lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu merupakan penjelasan yang tepat bagi klien pasca prostatektomi untuk mencegah komplikasi pendarahan. Pilihan C adalah diagnosis yang relevan dengan rencana tersebut. Pilihan A, B, D, dan E disingkirkan karena tidak ada data dan rencana yang relevan dengan diagnosa tersebut. Jadi kita harus fokus pada soal ya, karena sudah dijelaskan di soal bahwa pasien post-op prostatektomi dan dijelaskan agar tidak mengangkat beban lebih dari 10 kg selama 6 minggu. Dan keperawatan atau diagnosanya yang tepat adalah C. Resiko komplikasi pendarahan. Lanjut ya teman-teman. Seorang klien dengan BPH, benign prostatic hypertrophy, sedang menjalani operasi TURP atau transurethral resection of the prostate dan mendapatkan irigasi kandung kemih. Sebelum tindakan dilakukan, perawat bedah memberikan penjelasan dan meminta persetujuan klien. Apakah nilai etik utama yang menjadi pedoman perawat dalam tindakan tersebut? A. Keadilan. B. Kebebasan. C. Mendahulukan kepentingan orang lain. D. Persamaan hak. Atau E. Harga diri manusia. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Rasionalnya,
TRUP merupakan tindakan invasif yang beresiko untuk terjadinya komplikasi. Penjelasan sebelum pembedahan dilakukan untuk memberikan kesempatan klien mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Biasanya dilakukan dengan informed consent ya. Jadi informed consent itu persetujuan yang diberikan klien setelah pemberian informasi. Merupakan salah satu bentuk penerapan nilai kebebasan. Jadi klien bebas membuat keputusan untuk menerima atau menolak tindakan bagi dirinya. Sekali lagi harus fokus ke soal ya. Jadi nilai etik utama yang jadi pedoman perawat dalam tindakan tersebut apa? Karena pasien akan dilakukan TRUP ya, yaitu tindakan invasif. Dan perawat memberikan penjelasan. Nilai etik utamanya apa? Keadilan tidak tepat. Kalau C, mendahulukan orang lain tidak tepat. Persamaan hak juga tidak tepat. Harga diri manusia tidak tepat. Yang tepat adalah B, kebebasan untuk memilih iya atau tidak dilakukan tindakan TRUP. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat sedang merawat klien setelah tindakan mastektomi. Klien mengatakan lengannya mengalami pembengkakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa klien mengalami komplikasi yang tidak diharapkan akibat pembedahan. Apakah prinsip etik yang gagal dipertahankan berdasarkan kasus tersebut? A. Otonomi. B. Berbuat baik. C. Ketaatan. D. Mencegah kematian. Atau E. Kerahasiaan. Kita bahas ya. Prinsip etik itu ada 8. Yang pertama, otonomi atau kemandirian. 2. Beneficent atau berbuat baik. Ketiga, justice atau keadilan. 4. Non-maleficent atau tidak merugikan. Kelima, veracity atau kejujuran. Keenam, fidelity atau menepati janji. Ketujuh, confidentiality atau kerahasiaan. Atau 8, accountability atau akuntabilitas. Jadi yang C dan D tidak termasuk dalam etik prinsip keperawatannya, yang adalah otonomi atau kemandirian atau berbuat baik, beneficent atau kerahasiaannya, yaitu confidentiality. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Rasionalnya, udeme lengan pada area yang dioperasi adalah komplikasi setelah tindakan mastektomi yang dapat terjadi segera, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah pembedahan. Komplikasi ini sering terjadi pada klien post mastektomi dan merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Upaya agar tidak terjadi komplikasi relevan dengan prinsip berbuat baik dan tidak merugikan pada klien. Adanya komplikasi edema pada lengan dapat mengakibatkan penurunan fungsi lengan tersebut, yang berarti hasilnya tidak baik. Pilihan yang tepat adalah prinsip berbuat baik yang gagal dipertahankan. Lihat pertanyaannya. Prinsip etik yang gagal. Ya, prinsip etik yang gagal dipertahankan karena pasiennya setelah mastektomi mengalami pembengkakan pada tangannya ya, pada lengan, dan mengalami komplikasi. Jadi yang gagal apa? B ya, berbuat baik. Otonomi kan kemandirian ya.
Kalau kerahasiaan kan confidentiality ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang klien dibawa ke unit gawat darurat oleh tim ambulans setelah mengalami pingsan di rumahnya. Resusitasi jantung paru telah dilakukan namun tidak berhasil. Istri klien mengatakan kepada perawat bahwa klien adalah seorang pendonor organ tubuh dan mata korban sudah didonasikan. Manakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Letakkan perban kering yang steril pada kedua mata almarhum. B. Hubungi Yayasan Donor Nasional untuk memastikan bahwa klien adalah pendonor. C. Tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur, dan letakkan kantung es kecil. D. Minta istri klien untuk mendapatkan dokumen legal mengenai donasi organ dari pengacara. Lakukan persiapan pembedahan untuk pengambilan kornea mata. Di sini soalnya pasien sudah di RJP tapi tidak berhasil, berarti pasien sudah meninggal. Dan istri klien mengatakan bahwa klien adalah seorang pendonor organ, tubuh dan mata korban sudah didonasikan. Sebelum meninggal, klien ini sudah mendonasikan matanya. Pertanyaannya adalah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya. Jadi, tindakan yang sesegera mungkin. Pilihannya A, letakkan perban kering yang steril pada kedua mata almarhum belum tepat karena perbannya kering. Seharusnya perbannya basah. Biasanya dibasahi oleh cairan tertentu, NaCl atau RL dan sebagainya, tergantung kebutuhan si mata itu. Yang B, hubungi Yayasan Donor Nasional, itu belum tepat karena ini bukan tindakan yang harus segera dilakukan. Mungkin jawabannya adalah C ya, tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur dan letakkan kantung es kecil untuk mata klien ya yang sudah didonasikan. C ya, saat seorang pendonor kornea meninggal dunia, tetes mata antibiotik dapat diresepkan dan diteteskan. Kedua mata ditutup dan letakkan kantung es kecil pada kedua mata tersebut. Kepala tempat tidur dinaikkan sampai 30 derajat untuk mencegah udem. Dalam 2-4 jam bola mata dikeluarkan. Jadi untuk poin E itu adalah langkah terakhir ya. Persiapan pembedahan untuk pengambilan kornea mata. Lanjut ya teman-teman. Obat antihipertensi diresepkan untuk klien dengan hipertensi. Klien mengatakan pada perawat bahwa ia akan memilih obat herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah dari pernyataan perawat berikut ini yang paling penting untuk disampaikan kepada klien? A. Obat herbal tidak aman dan sebaiknya tidak digunakan. B. Saya akan mengajarkan Anda cara pengukuran tekanan darah sehingga dapat dimonitor dengan ketat. C. Anda harus menemui dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal. D. Jika Anda mengkonsumsi obat herbal, Anda harus mengukur tekanan darah secara teratur. Atau E. Jika Anda yakin obat herbal dapat menurunkan tekanan darah, silakan digunakan. Kita fokus pada soal ya. Jadi klien itu hipertensi dan ingin menggunakan obat herbal. Dan kita sebagai perawat harus menyampaikan apa kepada pasien? Dan jawabannya adalah C ya. Walaupun obat herbal tersebut mungkin mempunyai manfaat, namun tidak semua aman untuk dikonsumsi. Klien yang dirawat dengan obat konvensional atau herbal harus disarankan untuk menghindari obat herbal yang mempunyai efek yang sama,
karena kombinasi dapat menimbulkan reaksi yang berlebihan atau interaksi obat yang tidak diketahui. Untuk itu, perawat menyarankan klien untuk mendiskusikan penggunaannya dengan tenaga ahli kesehatannya, yaitu dokter. C. Anda harus menemui dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal. Jawabannya C ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian saja dari saya. Ada 5 soal. Semoga bermanfaat dan juga teman-teman bisa, saya dan teman-teman lulus tahun ini untuk jadi CPNS dan dilancarkan SKB-nya mendapatkan nilai tertinggi ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.